Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-I'tisam yang membahas masalah kebid'ahan dan juga hukum-hukumnya, yang ditulis oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Penjelasan 1 bulan yang lalu membahas masalah apakah bid'ah itu ada yang besar ataukah ada yang kecil pula. Maka dijawab bid'ah itu ada yang besar dan yang kecil karena bid'ah ini bagian daripada yang haram. Sedangkan perkara yang haram itu ada yang besar dan ada yang kecil. Demikian juga masalah bid'ah karena bagian daripada dosa, maka ada bid'ah yang kabir, yang besar, dan juga ada bid'ah yang kecil. Sekarang kita lanjutkan syurutu kaunil bid'ah saghiratan. Kapan bid'ah itu dikatakan kecil? Sekarang saya tanya dulu, contoh bid'ah kecil itu apa? Banyak contohnya. Ya. Nah, jadi melafadzkan niat. Melafadzkan niat. Karena tidak ada tuntunan, cuma itu belum keluar dari Islam. Mengeraskan suara ketika berdoa. Doa bersama-sama. Setelah sholat langsung berdoa gini. Berapa banyak setelah orang sholat langsung berdoa. Setelah sholat itu istighfar. Kemudian juga sebelum adzan apa? Baca sholawat Nabi. Atau baca Quran. Ya 1/4 jam sebelum adzan Quran. Dan masih banyak lagi, yaitu contoh-contoh bid'ah tapi itu kecil. Nah, kapan dikatakan seperti itu dihukumi kecil? Karena pasur kecil kalau 1, tapi kalau ditumbuk 1000 ya menjadi besar. Nah, sekarang kan dibahas ya, jangan sampai kita meremehkan hujung kecil saja. Kecil kalau ditumpuk yang menjadi besar. Syurutu kaunil bid'ah saghiratan. Persyaratan dikatakan bid'ah itu kecil. Wa idza qulna, katanya al-Imam Syatibi rahimahullah taala, inna minal bid'ati yakunu saghiratan fadzalika bisyurutin. Kalau kita katakan bid'ah itu ada yang kecil, itu dengan beberapa syarat. Dikatakan bid'ah itu kecil, tetap kecil dengan 4 syarat. Pertama, akaduha, salah satunya alla yudawima 'alaiha, tidak terus-menerus mengerjakannya. Nah, ya. Sekali atau 2 kali, apalagi karena tidak tahu. Tapi kalau beberapa kali yang menjadi besar. Dosa besar itu asalnya kecil. Menjadi besar karena berulang kali.
Ya, orang mencuri itu asalnya seperempat liter, lama-lama 1 kintal, jadi besar. Orang beribadah kepada orang mati itu asalnya ya menyebut kebaikan nama-nama itu, lalu menggambarnya, lalu dipujanya. Jadi pertama, dosa bid'ah itu kecil, tetap kecil dengan syarat Allah yutawi ma'aliyah, dengan tidak terus menerus mengerjakannya. Kenapa? Fa inna as-saghirata minal ma'asi liman dawama 'alaiha takburu bin nisbati ilahi. Karena kemaksiatan sekecil apapun, maksiat sekecil apapun, jika terus menerus dia menjadi besar. Ada orang yaitu mencuri buah 1, kecil apa besar itu? Kecil. Besoknya 5 yang diambil, besok lagi 10, menjadi 1 karung ya besar. Nah, karena itu kita pahami setiap dosa yang kecil ketika berulang-ulang menjadi besar dengan kaidah las-saghiru ma'al istimrari walal kabiru ma'al istighfar. Itu kaidah. Tidak dikatakan dosa itu kecil kalau terus menerus. Tidak dikatakan besar kalau orang itu mau istighfar. Yang besar apapun kalau dia istighfar menjadi hilang. Sekalipun kecil kalau terus menerus yang menjadi besar. Kenapa? Li'anna dzalika nasi'un 'anil israri 'alaiha. Menjadi besar karena tumbuh terus menerus. Nah, pohon itu asalnya besar apa kecil? Kecil, dibuat besar lah. Ya. Terus berkembang menjadi besar karena terus menerus hidup. Nah, perkara dosa yang kecil pun akan menjadi besar kalau berulang-ulang. Wal israru 'ala as-saghiri yusayyiruha kabiran. Sekecil apapun dosa, jika terus-menerus diulangnya menjadi besar. Walidzalika qalu, oleh karena itu para ulama mengatakan la saghiratan ma'a israrin wala kabiratan ma'a istikbarin. Karena itu ada ulama mengatakan tidak dikatakan kecil dengan terus-menerus dosa itu, dan tidak dikatakan besar pula ketika orang itu mau istighfar. Ini kaidah yang pertama. Ya, jadi bid'ah kecil menjadi besar karena terus-menerus. Yang nomor selanjutnya, fakadzalikal bid'atu min ghairi farqin. Demikian juga bid'ah tidak ada bedanya dengan maksiat. Kalau maksiat itu kecil menjadi besar karena terus-menerus, bid'ah juga demikian. Kalau nawaitunya sekali ya kecil, tapi kalau 100 kali ya menjadi besar. Seumur hidup ya menjadi besar lagi. Nah, cuma bedanya di sini bedanya dengan terus-menerusnya bid'ah kecil dengan terus-menerusnya maksiat kecil. Berat mana? Berat bid'ah. Karena orang berbuat maksiat merasa apa? Dosa. Karena itu sembunyi-sembunyi. Bagaimana orang tidak tahu? Sedangkan orang melakukan bid'ah merasa apa? Dapat pahala. Bagaimana berhenti? Ibaratkan dagang dia untung terus, ya tetap terus masuk dia. Dijelaskan di sini, illa annal ma'asi min sya'niha fil waqi'i annaha qad yasiru 'alaiha wa qad la yasirru 'alaiha. Annaha qad yasurru 'alaiha wa qad la yasurru 'alaiha. Cuma maksiat ini dalam kenyataannya, praktiknya kadangkala terus menerus, kadangkala tidak terus menerus, berhenti. Ya, itu masalah bid'ah. Mencuri ketangkep berhenti. Kalau di penjara ya berhenti. Tapi siapa yang bisa memenjara orang mengamalkan bid'ah? Orang memenjara sendiri nggak mengerti bid'ah. Ya. Kalau pencuri orang awam tahu, Pak itu mencuri, tangkap sudah berhenti dia.
Berzina tahu nggak? Makanya lihat di beberapa tempat YouTube pencuri, pemabuk, ya, berzina, tangkap semua. Bid'ah nggak ada yang ditangkap. Fakta lo itu. Padahal ini lebih bahaya. Karena menjadi digrogol kapok dia ya nggak mau lagi. Bid'ah nggak mau dia. Gimana saya suruh berhenti? Oh ini cari pahala. Bikhilafil bid'ati, beda dengan amalan bid'ah sekecil apapun, fa inna sya'naha fil mudawamati, maka orang itu ingin terus-menerus mengerjakannya. Satu, wal khirsu ala alla tuzala fi maudhi'iha, dan berusaha bagaimana tidak berhenti, merasa untung apalagi kalau ada jajannya, tahu jajannya? Gambar rikat. Ala antuzala min maudhi'ah, sebagaimana tetap lancar. Ada acara apa-apa masuk bid'ah. Wa antaku ma'ala tarkiha al-qiyamatu, dan bagaimana berhenti kalau sudah masuk kiamat. Lain dengan kemaksiatan yang lain. Inilah bahayanya, walaupun sekecil apapun bid'ah, jangan mengatakan enggak apa-apa, kecil saja. Tidak boleh. Yang nomor 2, bid'ah kecil ini kapan dikatakan kecil? Asalnya Allah yad'uwa ilayya, dengan syarat tidak mendakwakan. Ibaratkan barang jangan dijual. Kalau dijual ya menyebar menjadi besar. Nah, ada perwakilan sana cabang, sana cabang, sana cabang, jadi besar. Ya, toko kecil ketika dia membuat cabang sana besar. Ini nomor 2, Allah yad'uwa ilaih, jangan didakwakan, jangan disebarkan, jangan diserukan pada orang. Fa innal bid'ata qad takunu saghiratan bil idhafah. Bid'ah ini kadang-kala dikatakan kecil karena ada tambahan sisipan, maknanya seperti doa. Itu kan ibadah. Tapi karena harus bersama, itu kan idhofah tambahannya. Summa yad'u mubtadi'ah, kemudian yang ahli bid'ahnya ini, perintisnya ini ingin yaitu mengajak manusia bil qoli, dengan lisannya, wal amali, dan juga dengan amalnya. Menyebar dengan berapa macam ini sih? Menyebar dengan berapa macam? Dengan seruannya, dengan amalnya. Ya, ini harus kita pahami. Fayakunu ismu dzalika kulli alaihi, sehingga dosanya, dosa bicaranya, dosa amalnya. 2 rangkep ini. Kalau diikuti 1 orang berarti tambah 1. Kalau 10 tambahnya tambah 10, tanpa dikurangi dosanya orang yang mengamalkannya. Dengan dasar hadis, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha tuna ayang kusa min wizrihim syai'. Barang siapa yang memberi contoh yang jelek, nah ya, upayakan kita jangan memberi contoh yang jelek, baik contoh lisan atau perbuatan, maka dia akan mendapatkan dosa karena ucapannya yang jelek dan juga karena amal yang jelek, dan memikul pula dosa semisal orang yang meniru tanpa dikurangi dosa meniru. Sekarang malah orang itu bangga kalau bisa menyebarkan bid'ah, bangga bisa memusuhi orang ahli sunnah. Nah, ini perlu dibawa ke dokter apanya? Iya, diruqyah. Kalau mau, kalau lari ya nggak bisa dia. Ya. Ini perlu difahami. Karena namanya kalau orang sakit gigi dibawa ke dokter senang dia, nggak usah bayar pak. Ada sakit dia perlu operasi kan sakit dia. Sudah pak, jangan sedih. Ada orang yang menanggung, saya akan nanggung, senang dia. Dioperasi sakit, tapi kalau dioperasi hatinya dibenarkan kebid'ahnya, ganti sunnah. Nah ini lagi. Nah ini kita memang
Cari pahala itu lain dengan cari dunia. Fayakunu ismu dzalika alaihi. Fayakunu ismu dzalika kullihi alaihi fa innahu alladhi asara, sehingga dia membawa dosa yang ia lakukan dan yang juga yang mengikutinya karena dia yang mempengaruhi. Fa innahu alladhi asara, karena dia yang mempengaruhi. Dia promosi, apalagi sekarang dengan model internet. Speaker dulu nggak ada, dengan lisan lewat lisan. Berarti kalau baik yang kita sampaikan berganda banyak, kalau bid'ah yang disampaikan naudzubillah min dzalik dosanya banyak. Jadi perlunya kita belajar ilmu. Ternyata kalimat dan perkataan demikian juga amalan itu ada asarnya. Kalau kita bicara yang baik, beramal yang baik, ditiru oleh orang, kita dapat pahala dan dapat pahala semisal orang meniru itu tanpa dikurangi pahala orang meniru. Itulah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duna ayyang kusa min ujurihim syai'un. Siapa yang memberi contoh yang baik lalu diikuti oleh orang, dia dapat pahala karena memberi contoh dan mendapatkan pahala semisal orang yang meniru tanpa dikurangi pahalanya orang meniru, karena Allah Maha Kaya. Hadis itu ada hubungannya ketika yaitu orang suku Mudor yang di atas gunung turun menuntut ilmu di masjidnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbesmilih melihat tidak ada bekal yang di bawah, pakaian tidak layak dipakai, tapi subhanallah semangatnya datang dari pegunungan turun menuntut ilmu. Masuk rumah tidak ada makan, masuk ke rumah istri tidak ada lagi, kemudian dikumpulkan jamaahnya. Maka beliau menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Terasa para sahabat ini ada yang membawa satu mud kurma. Kok fulan bawa satu kurma, ada lagi yang 2 mud, ada lagi yang 1 kresek, nah, ada lagi membawa baju. Beliau bersabda man sanna. Nah ini yang pertama yang membawa 1 mud itu ketika yang membawa 5 gantang yang lainnya, maka ketika ada orang lain membawa 5 gantang yang lainnya, dia yang pertama dapat pahala semisal ini tanpa dipotong pahalanya orang yang meniru. Nah, upayakan kita ini menjadi orang yang baik, sekalipun tidak ada meniru, kita tetap dapat kebaikan. 1 digandakan berapa? 10. Apalagi kalau ada orang mengikutinya. Sebaliknya jangan sampai kita bicara atau berbuat yang itu jelek sehingga ditiru oleh orang. Kecuali kalau kita tidak tahu dan segera bertobat, lain lagi masalahnya. Farubbama tusawi as-saghiratu min hadzal wajhi al-kabira. Bisa jadi dengan diserukan kebid'ahan yang kecil ini, ya karena diserukan karena dia memberi contoh berbuat menjadi kabira, menjadi besar, au turbi aliyah atau berkembang karena punya perwakilan ke sana ibaratkan dagang. Karena saking larisnya dagang itu buka cabang ke sana, cabang ke sana, cabang ke sana. Untung itu kalau dagangan yang kalah. Kalau bid'ah rugi. Karena harus merusak orang. Demikian juga kalau kita taklim, ya ke sana, ayo ngaji di sana. Taklimnya sunnah, dapat pahala yang banyak. Famin haqqil mubtadi, maka haknya orang melakukan bid'ah idza tuliya bil bid'ati, kalau dia sadar bahwasanya amalannya, ucapannya ini bid'ah, ayyak tasira ala nafsihi, hendaknya mencukupkan dirinya sendiri. 1, ya, jangan mengajak orang sehingga wala yakhmil an wizrihi wizra ghairihi,
sehingga tidak harus memikul dosa yang ketika orang itu meniru. Dan paling bagus adalah berhenti. Cuma orang itu gengsi. Nah ini. Wah, dulu saya mengajarkan ini. Sekarang tahu ilmu ini. Kalau saya ini merubah, nanti orang mengatakan, loh, kamu menyesatkan saya sekian tahun. Nah, itu manusia punya gengsi. Sebetulnya kalau dia seperti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, ketika 40 tahun tenggelam dengan kelompok Mu'tazilah, 2 tahun mengikuti kullabiyah bertobat, akhirnya lain, ada yang bertobat pula. Jadi kita ini jangan sampai merasa gengsi ketika mau kembali kepada yang hak. Nah, karena kalau kita tidak kembali kepada yang hak, berapa orang tersesat menjadi sesat. Bahkan juga mungkin mengatakan, oh sih ini saya berbuat seperti ini, ustadz kok yang ngomong. Nah, balak tambah balak. Jadi siapapun merasa keliru, ya dia harus menyadari. Kalau kelirunya di internet, mencaci orang di internet, buka di internet. Sebagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala ketika didatang Syekh Abdurrahman Abdul Khalik hafizahullah ta'ala, ketika ditegur, kamu salah ini. Kamu menulis di majalah ini, kamu cabut di majalah. Kamu cabut dalam khutbah dan menulis. Saya ini menulis buku, saya masih punya bukunya, ini kesalahan saya. Disebarkan buku itu kesalahan saya. Nah ini baru tobat. Beda dengan kita mencuri barangnya orang, kembalikan selesai. Menodai orang di tengah umat juga harus begitu dia. Karena apa? Berapa banyak pengikut, ya dia kembali kepada tokohnya yang keliru. Nah, maka sebaiknya orang ketika dia melakukan kebid'ahan terasa dia mengamalkan bid'ah, jangan diamalkan di khalayak ramai, jangan didakwakan dan jangan upayakan untuk berhenti. Yang nomor 3, dikatakan bid'ah itu masih kecil. As-salisu alla taf'ala fil mawadhi'i allati hiya mustama'atun nas. Dengan syarat tidak dilakukan bid'ah ini di tengah ramai orang. Kalau orang mengamalkan bid'ah temannya orang 3, berarti yang tersesat kalau memang kita hanya 3. Tapi kalau di tengah orang sampai 1000, apalagi yang mengamalkan ini dianggap tokohnya umat, bahayanya besar. Apalagi orang yang alim takut menegurnya, khawatir nanti gajinya kurang atau dipecat, wah tambah bahaya. Ya, ini bukan perkara yang ringan ini. Lain dengan maksiat biasa. Berapa banyak orang maksiat tidak diikuti oleh orang karena orang tahu mencuri itu haram, merugikan. Tapi kebid'ahan siapa yang tahu? Umumnya orang awam. Yang tahu hanya orang punya ilmu. Lah kalau orang punya ilmu diam. Sedangkan itu tokoh umat menyebar. Sehingga sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan apa? Sunnah. Nah ini musibah pada zaman sekarang. Karena banyak orang yang punya ilmu, ketika ada orang mengamalkan bid'ah, diam, tutup mulut. Dan inilah Bani Israel dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kanu la yatanahawna am mungkarin fa'alu. Karena mereka itu tidak mau menegur kemungkaran yang mereka lakukan. Padahal mereka mampu. Kalau kita tidak mampu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, kita menjauhi perbuatan itu, kita tidak mengamalkan, kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah berilah petunjuk orang itu. Tapi kalau mampu punya kekuasaan harus ditegur orang itu. Jangan berbuat seperti itu. Kalau masih berbuat saya hukum. Ini haknya walul amri. Haknya seorang tua terhadap anak. Haknya seorang suami terhadap istri. Haknya saudara kepada saudara. Ya. Apabila tidak mampu karena kita tidak punya kedudukan, lisan kita ini berdakwah ke sana kemana, si fulan mengamalkan kebid'ahan. Perkaranya itu bid'ah, ini dalilnya.
Dan dakwah dengan lisan ini lebih luas. Ya, ada orang yang dikhawatirkan menyebutnya orang, nggak apa-apa. Ada orang mengamalkan ini, dan ada pula di YouTube mengamalkan ini. Bicara masalah ini adalah bid'ah. Nah, kita menyampaikan bebas dari hukuman Allah Ta'ala karena kita telah menyampaikan dengan lewat media. Jadi perlunya jangan sampai dilakukan bid'ah itu di tengah-tengah orang banyak. Awil mawadhi allati tuqamu fiha sunan, atau dilaksanakan bid'ah itu di tempat-tempat orang sedang mengamalkan sunnah. Karena orang mengamalkan sunnah, bisa jadi orang mengamalkan sunnah itu baru dia hijrah, ya, meninggalkan berat. Keilmuan tentang sunnah masih sedikit. Tapi kalau orang tidak tahu sunnah kecuali hanya beberapa perkara karena dia baru hijrah, terus diamalkan bid'ah itu di tengah khalayak ramai orang yang baru mengamalkan sunnah, akan terpengaruh orang mengamalkan sunnah itu dengan kebid'ahan karena ketidaktahuannya. Nah, tidak boleh. Kalau sampai didakwakan diamalkan itu berarti dia menyebarkan bid'ah, ingin memupuk, ingin nanam biji bid'ah ini di tengah lahan, di situ orang sunnah. Bahaya. Ya. Kita tidak pernah menjumpai para ulama sunnah membahas masalah maksiat yang biasa seperti ini keadaannya. Kenapa? Maksiat itu orang-orang umum sama tahu, mencuri itu dengan fitrah manusia nggak boleh. Tahu, berzina tahu, minum khamr tahu, makanya mereka sembunyi-sembunyi. Tapi kebiasaan ini menampakkan diri dengan qala Allah Ta'ala wa qalan Nabi. Silau. Tahu silau ya? Ini. Berapa banyak orang tertarik di YouTube? LC kok. Karena LC, apalagi sekarang untuk cari profesor dokter itu gampang. Pak ya, untuk cari profesor dokter gampang. Sekarang itu ya manusia kan. Tapi ilmu, al-ilmu bitta'allum. Berapa banyak orang, wah dia profesor dokter. Enggak taunya sekolahnya dari orang-orang yang ahli bid'ah lain. Ya, karena titel itu bisa dicari gampang. Ilmu harus dipelajari sendiri. Karena ilmu tidak bisa dicuri, kertas bisa jadi. Wa tadhharu fiha a'lamu syariah, sehingga nampak di situ oleh orang umum, wah ini syariat, ini nih sunnah. Karena apa? Karena orang yang mengenal sunnah baru tahu. Ini baru hijrah dia. Sehingga ada cara-cara yang baru tidak tahu karena ketidaktahuannya terpengaruh. Ini sehingga menjadi besar bid'ah itu yang sangat kecil karena dipasarkan, diamalkan di lingkungan orang yang baru mengenal sunnah. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah kota Madinah, ketika ada orang datang, orang Mu'tazilah menanya, ya Imam, ya, apa itu yaitu istawa alal ars? Allah di atas ars itu bagaimana? Dijawab oleh beliau. Apa jawabannya? Jawabnya, jadi istawa menguasai jawabnya bahwanya al-istiwa maklum. Makna istiwa itu sudah diketahui oleh bahasa. Di atas ala wartafa. Kaifiahnya kita tidak tahu karena itu urusan gaib. Ya. Meyakini mengimani adalah wajib karena itu ada Al-Qur'annya. Menanya adalah bid'ah karena tidak ada para sahabat menanya. Apa kata Imam Malik? Usir orang itu, usir. Suruh keluar. Dijawab disuruh keluar supaya tidak berkembang di situ, suruh usir dia. Bahkan juga ada para ulama sunnah juga. Ketika ada dua orang ahli bid'ah, ya Imam, saya ingin membacakan satu hadis. Jangan. Ini ulama sunnah didatangi orang Mu'tazilah, saya ingin baca satu hadis, tidak boleh. Saya ingin baca satu ayat, tidak boleh.
Walaupun separuh ayat tidak boleh. Kamu yang keluar, 2 orang itu, atau saya yang keluar, atau saya yang keluar. Nah, ini prinsip. Dan ini menunjukkan kita tidak boleh ngobrol dengan mereka. Nanti kena subhatnya. Kalau membulat, tinggalkan. Sampai di sini saja. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Karena kalau terus nanti kita kemasukan. Maksudnya bukan ayatnya. Ayatnya kita sudah paham. Yang menjadi pembahasan itu subhatnya. Apa katanya muridnya? Wahai imam, bukankah dia berdua datang ingin membacakan kita hadis? Ingin membacakan ayat. Hadis saya sudah tahu. Ayat sudah tahu. Yang saya khawatiri kalau subhat mereka masuk ke hati kami, itu sulit untuk keluar. Itu ulama sunnah seperti itu. Bagaimana kita menganggap gampang saja bergaul dengan mereka karena kita sudah tahu hadis, tahu ayat. Tidak boleh. Berapa banyak orang tuh kentir terpengaruh dengan subhat karena sebab kawan. Anak kecil saja baik menjadi jelek karena sebab kawannya. Pemuda itu baik kemudian menjadi jelek karena sebab kawan. Orang yang alim meninggalkan ilmunya ya karena terpengaruh dengan duit dan kedudukan. Banyak contohnya. Makanya ada hadis al-mar'u ala man ahabba. Orang itu dilihat kawan akrabnya. Al-mar'u ala dini khalili. Itu hadis yang sahih. Maka orang itu lihat yaitu kawan akrabnya. Jadi kalau kita melihat A mau menilai A, lihat dulu kawannya itu siapa? B apa C? Ketika kawannya B bagus, insya Allah baik. Karena umumnya orang yang baik bergabung dengan orang yang baik. Ahli bid'ah mencari teman ahli bid'ah. Orang yang sifatnya maksiat ingin berkawan dengan maksiat. Ini yang perlu kita fahami. Selanjutnya berikutnya. Fa amma idharuhu fil mujtama'ati mimman yuktada bihi. Mimman yuktada bihi. Kalau sudah diamalkan kebid'ahan yang kecil di tengah masyarakat, maka akan diikuti oleh orang. Masyarakat itu umumnya orangnya awam yang lebih banyak atau ulamanya yang lebih banyak? Awam. Nah, ketika dia mendengar menyaksikan, lalu orang yang punya ilmu diam karena takut ada sesuatu, berarti akan diterima oleh orang. Wah, ini baik. Dengan bukti tidak ada satu yang bicara. Nah, ini bahayanya kebid'ahan. Kalau sudah menempati suatu tempat, makanya kalau kita ini tahu di tempat kita mayoritas kita ahli sunnah, kok ada orang bid'ah macam-macam, tekor. Ikuti Imam Malik. Kalau kamu seperti ini nggak usah di sini. Kalau masih di sini saya sebarkan bahwa kamu itu penyebar bid'ah. Tidak mengapa, karena kita sudah mayoritas. Kalau kita minoritas ya kita bisa juga bertahan. Akidah kita bisa menasihati mereka walaupun tidak diterima baik. Tapi kalau kita tidak bisa menasihati, khawatir kita goleng dengan mereka, wajib hijrah. Cuma kalau kita bisa bertahan melawan mereka, pahalanya lebih banyak. Karena itu menjadi sebab juga mereka takut dengan kita. Mereka itu kalau sudah tinggal oleh orang ahli sunnah merasa leluasa. Tapi kalau ada yang menunggu, dia khawatir diteror. Oh, nanti jangan-jangan saya bicara gini aku akan dibantah. Falidzalika min adharril asya' ala sunnatul Islam, yang demikian itu paling berbahayanya untuk orang-orang yang mau mengamalkan sunnah ini ketika kedatangan ahli bid'ah. Ya, ini harus difahami. Wa amma ittikhaduha, selanjutnya kita masih menjelaskan yang nomor 3. Wa amma ittikhaduha fil mawadhi' allati tuqamu fiha sunan. Adapun jika amalan-amalan bid'ah yang kecil ini dilakukan di tempat-tempat yang di situ banyak orang mengamalkan sunnah, fahuwa kad du'ai ilaiha bitasrikh, dihukumi seperti mendakwakan. Ibaratkan barang dagangan ya. Ketika ada barang yang aneh kan, ada orang baru ya pindah dari tempat yang lain, nah, dia bawa sesuatu yang baru. Loh, kok barangnya baru? Tertarik, bisa dilihat, bisa dipinjam. Nah,
Karena mata ini tidak bisa mau memejamkan terus. Lihat, kok punya tas yang bagus, kok punya ini, mata ini. Iya, kalau itu benda, bisa jadi benda itu bermanfaat, kita gunakan. Tapi bid'ah, nah ini ya. Jadi kalau dia mengamalkan bid'ah di tengah orang sedang mengamalkan sunnah, sama saja dia berdakwah sekalipun bukan dengan lisannya. Berapa banyak orang ketika imamnya setelah salam, bismillah gini berdoa, semuanya amin, amin. Ngikuti. Tapi kalau imamnya dia tidak berdoa keras juga, dia makmumnya berdoa sendiri, minimalnya dia, oh ini imam tidak mengeraskan doa. Coba bang, kecuali kalau makmum itu sudah mengerti sunnah, wah ini imamnya ini gaya baru ini datang ngomong. Nah dia walaupun mengeraskan doa, kita tetap tidak angkat tangan, kita tetap beristighfar sendiri. Tapi orang awam yang punya ilmu hanya sedikit. Jika datang imam yang baru, modelnya sholatnya beda, diikuti. Nah, demikian juga ketika bid'ah, ada orang baru datang di tempat itu, lalu membawa acara bid'ah yang baru, seorang setempat tidak menasihati, ini sama saja mendakwai. Dan berapa banyak rusak masyarakat karena pendatang orang baru. Tapi kalau pendatang baru menyampaikan sunnah, bisa dibantah. Kenapa begini? Oh ini loh dalilnya Quran, ini loh hadisnya. Kalau ahli bid'ah lain, kamu itu umur berapa? Kapan awakmu lahir? Ya enggak pas loh ditanya dalil kok seperti itu. Wih, ini orang sudah bertahun-tahun. Nah gitu deh. Lewatnya seperti itu. Kenapa? Li'anna amala idhari syara'i'il islamiyah tuhimu anna kullama udhira fiha wa huwa minas sya'air. Sebab menampakkan amalan-amalan syariat, ya, entah itu membaca Al-Quran, entah berzikir dengan keras atau yang lainnya, yang mulanya itu adalah amalan sunnah, tapi ditambahi caranya, waktunya ditentukannya, dipastikan ini. Itu akhirnya lama-lama menjadi syiar. Wah ini kok ternyata ini baik ini. Ternyata yang datang banyak. Faka'annal mudhira laha, maka seolah yang menampakkan amalnya bid'ah ini, yaqulu hadhihi sunnatun fattabi'uha. Ini amalan sunnah, ikutilah. Walaupun tidak dengan lisannya, tapi dia beramal itu sudah jelas mengajak orang. Dan kalau orang beramal diikuti oleh orang, senang apa tidak? Senang. Kita mengamalkan sunnah, ada orang lirak-lirik sama kita, wah sedakamnya bagus ini, kita senang. Nah, karena dia ikut mengikuti sunnah, ya. Ketika dia mau berzikir, bagaimana lihat kanan kirinya, oh dia tidak angkat tangan dulu, tidak rame-rame seperti dia ikuti, senang kita karena dia ingin mengambil sunnah. Demikian juga orang yang awam yang tidak tahu, yaitu masalah urusan bid'ah, ketika ada orang membawa model baru doanya atau cara ibadahnya, nah ditiru. Jadi dakwah itu ada kalanya, yaitu dengan ucapan, dan ada kalanya dengan amalan. Bisa apa belum ini? Belum. Selanjutnya, ar-rabi'u, yang keempat. Kapan bid'ah kecil itu tetap kecil, maknanya tidak berkembang, tidak beranak. Ar-rabi'u an la yastasghiraha wa la yastahqiraha, dengan syarat tidak meremehkan, tidak menganggap kecil. Wah mungkin aja kok dilarang. Dengan syarat apabila tidak menganggap kecil dan tidak meremehkannya. Wa in faradnaha saghiratan, maka jika kita menilainya itu kecil, fa inna dzalika istihanatan, biar berarti orang itu meremehkan, oh ini kecil saja, berarti akan membiarkan orang.
Oh enggak apa-apa. Ketika dia menganggap remeh berarti mengerjakannya, mengamalkannya. Karena ini kecil saja. Seperti orang mencium satu buah saja kok. Akhirnya merasakan enaknya, besok metik lagi. Besok lagi 2 bukan 1. Besok lagi mengajak teman. Besok enak lu di sana. Baik, kita lanjutkan yang nomor 4. Bahwa bid'ah yang kecil itu tetap kecil dengan syarat alla yastasghiraha wa la yastahqiraha. Dengan syarat tidak menganggap kecil dan juga tidak meremehkannya. Oh kecil saja lah. Kalau sudah mengatakan kecil saja akan diulang. Wa in faradnaha saghiratan, kalau kita menilainya oh ini kecil saja, fa inna dzalika istihanatun bidza, fa inna dzalika istihanatan biha. Yang demikian itu berarti dia menganggap remeh. Berarti akan, kalau ketika sudah menganggap remeh, akan tetap terus berjalan, bertambah. Kenapa? Ini kaidah. Wal istihanatu bidzanbi a'dhamu minadz-dzanbi. Ada kaidah yang perlu difahami. Al istihanatu bidzanbi a'dhamu minadz-dzanbi. Meremehkan dosa itu lebih besar bahayanya daripada dosanya. Ya, al istihanatu bidzanbi a'dhamu minadz-dzanbi. Meremehkan dosa, menganggap dosa itu kecil itu lebih besar bahayanya daripada dosa itu sendiri. Karena kalau sudah menganggap kecil berarti dia akan menyebarkan dan akan mengulang-ulang. Sekarang dosa 1, tapi karena dianggapnya remeh menjadi berulang-ulang. Jadi keyakinan sesuatu yang itu dosa tidak diakui dosa itu lebih bahaya, yaitu akibatnya daripada melakukan dosa. Kenapa? Karena melakukan dosa mungkin sekali, tapi kalau sudah diremehkan akan berkali-kali. Bahkan juga akan merasa nikmat dengan melakukan dosa tersebut. Ini ada 4. Pertama tadi apa ya? Syaratnya bid'ah kecil tetap bisa kecil. Pertama, tidak terus-menerus mengerjakannya. Nomor 2, tidak mendakwakannya. Nomor 3, tidak melaksanakannya di khayat ramaya atau di tempat orang-orang yang mengamalkan sunnah. Yang nomor 4, tidak menganggapnya remeh atau kecil. Fa idza tahassalat hadhihi syurut, ketika 4 perkara ini dipenuhi, fa idzaka yurja yakuna antakuna saghiratuha saghiratan. Diharapkan kecil itu tetap kecil. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, dia akan berhenti dari yang kecil itu. Karena kalau tidak melanjutkan berarti kan berhenti. Tidak mendakwakan berarti berhenti. Tidak pula yaitu mengamalkan di tempat yang lain berarti kan berhenti. Tidak pula menganggap itu remeh berarti dia berhenti. Fa in takhallafa syartun minha, jika dilanggar salah satu di antara 4 ini, dia melakukannya terus walaupun tidak mendakwakan, tidak mengamalkan tapi didakwakannya, tidak pula dia mendakwakan tapi dia mengamalkan sekali atau 2 kali di tempat yang ramai, maka disinilah apa katanya? Au aksara, atau lebih daripada 1 tadi yang dilanggar, sorot kabiratan, maka menjadilah besar. Dan kalau sudah menjadi besar susah untuk dihilangkan. Rumput itu kalau kecil dicabut, tapi kalau sudah menyebar, cuma menyebarnya rumput itu gampang, mati diobati kering semuanya. Kalau menyebarnya bid'ah bahaya. Ya. Kalau menyebarnya lewat orang-orang. Kalau rumput dikasih obat mati enggak melawan dia. Karena dia tidak punya akal.
Au khifa an tasira kabiratan, atau dikhawatirkan akan menjadi besar jika dilanggar salah satunya, kama annal ma'asi kadzalik, seperti juga orang maksiat. Jika kemaksiatan itu kecil, dia tidak mengurangi, selesai, tetap kecil dan akan terhapus dengan amal baik. Bukankah ada hadis as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhani ila ramadhana mukaffiratin ma bainahunna ma lam yartakibil kabair, atau ma lam yurtakab al kabair. Salat 5 waktu, Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan mana siam Ramadan sampai siam Ramadan berikutnya, menghapus dosa-dosa kecil yang lain selagi tidak dikerjakan dosa besar. Mana selagi tidak diulang-ulang. Wallahu alam, dan Allah lah yang maha tahu. Ada pertanyaan benda? Ini pembahasan berikutnya panjang membahas di sini babnya al-ibtida hal yahtasiru bil umuril ibadah au yadkhulu fil adat. Pembahasan yang akan kita bahas, kebid'ahan ini jatuhnya kepada perkara ibadah saja ataukah adat istiadat masuk di dalamnya? Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ya kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan sebentar. Af'alul mukallafin bihasabin nadhari syar'i, perbuatan hamba. Mukallaf itu maknanya yang sudah balik, ditinjau dari syar'i ala dzurbaini, ada 2 macam. Jadi tingkah laku kita ini kalau disorot oleh hukum syar'i ada 2. Ahaduhuma, salah satunya, antakuna min qabilit ta'abbudati. Amalan ini, pekerjaan kita ini, ucapan kita ini, niat kita, amalan itu ada hubungannya dengan ibadah. Sekarang saya tanya, ibadah yang hubungannya dengan hati apa contohnya? Ikhlas, tawakal pada Allah. Apalagi? Ya, banyak mencintai Allah Ta'ala, takut siksanya, berharap ridhonya. Nah sekarang amalan adat yang dilakukan oleh hati apa? Adat yang dilakukan oleh hati banyak itu. Saya ingin pergi ke sana, ya, saya ingin apa itu jualan, kan kebiasaan, nanti kebiasaan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Dan ada hubungan dengan ibadah. Ini contoh hati. Ya, niat ya untuk membeli ini. Orang biasanya itu adat, punya duit ya ada niat untuk membeli sesuatu. Kemudian juga ada lisan. Lisan ini ada hubungannya dengan ibadah, contohnya apa? Nah, supaya kita bisa membedakan antara ibadah dengan adat. Zikir, baca Quran itu ibadah. Karena itu zikirnya orang masuk masjid lah dengan keluar masjid, masuk WC lah dengan keluar WC. Itu namanya ibadah berupa lisan. Baca Al-Quran, berdoa, berdakwah, menasihati orang. Ada lagi sifatnya adatnya bicara ini ya. Adatnya lisan tapi bukan ibadah. Contohnya apa? Ya, main-main dengan anaknya, sedang gurau dengan anak yang kecil, cucunya, adat kan? Atau jual beli, menanya berapa harganya, itu adat. Maknanya menurut asal adat itu dikerjakan atau tidak dikerjakan, tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan pahala, kecuali kalau disertai dengan niat. Orang tuh kalau capek adatnya apa? Untuk supaya dia hilang capeknya, tidur istirahat. Nah itu adat. Tapi kalau maksudnya saya mau istirahat dulu, nanti kalau waktunya sholat saya supaya tidak ngantuk. Nah adat ini berubah menjadi dapat pahala dengan niat dia tidurnya
Ini agar nanti bisa sholat berjamaah kalau sudah waktunya. Nah, dapat pahala karena dorongan niat untuk beribadah. Nah, sekarang pekerjaan. Ada yang ibadah, ada yang adat. Contoh ibadah apa? Banyak loh amal jadi ibadah. Sholat, saum, zakat. Apalagi ibadah. Ya? Haji. Nah, ada lagi amalan anggota badan yang menurut adat kebiasaan tapi tidak masuk di situ ibadah. Contohnya apa? Banyak loh. Ya, duduk atau ingin badannya apa itu kena sinar matahari itu. Nah, itu adat ya. Jalan ya sebentar untuk gerak badan. Itu adat. Nah, itu pekerjaan manusia ada dua. Ada yang berhubungan dengan ibadah, tapi kalau hubungan dengan ibadah ini satu harus ada dalil yang menunjukkan contoh dari Rasulullah SAW. Yang nomor dua harus apa? Ikhlas. Itu pekerjaan hati, baru diterima. Tapi kalau ikhlas tidak ada dalilnya ya tertolak. Ada dalilnya tapi tidak ikhlas, contohnya apa? Dia mengamalkan amalan sunnah tapi tidak ikhlas. Banyak loh. Riya. Nah, sholat. Tapi ini kanan kiri ini orang tua yang punya anak yang cantik. Nah, bermaksud ini karena orang tuanya ahli ibadah. Wah, saya mau sholat ini agar saya ini diambil menantu lah. Salatnya betul, tapi niatnya cari bojo. Dan itu ada hadisnya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu mesti diniati, mesti berhubungan dengan niat, dan masing-masing manusia tergantung dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jika hijrahnya dari kota Mekah menuju ke Madinah karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Berarti nanti hijrahnya itu mendapatkan pahala karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi-Nya. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atun ayyankihaha fahijratuhu ala ma hajara. Siapa yang hijrahnya karena ingin pergi ke Madinah supaya dapat duit atau dapat istri, ya hijrahnya seperti itu. Jadi orang hijrah ada dua, ada yang hijrah ibadah, ada hijrah yang duniawi. Dan ini perlu kita pahami. Nah, pembahasannya kalau masalah urusan ibadah ditambah jatuh kepada bid'ah. Sekarang masalah urusan adat. Apakah adat ini bisa juga masuk bid'ah atau tidak? Saya baca sedikit di sini yang insyaallah bisa akan kita lanjutkan sebagai muqaddimah. Wa ammal awal, adapun pembagian amal hamba yang berupa ibadah, fala nadhara fiha huna, kami tidak membahasnya di sini. Karena ibadah itu sudah ada dalil. Wa ammas tsani, adapun yang kedua yaitu amalan manusia yang berupa adat. Wa huwal ati. Fadzahiru an naqlu 'anis salafil awwalin annal mas'alata takhtalifu fiha. Menurut ulama salaf, adat ini ada dua pendapat. Ada yang mengkategorikan sebagai ibadah, yang kalau diniatkan ada tertentu dia jatuh pada bid'ah. Dan ada yang mengatakan tidak termasuk bagian ibadah. Kalau tidak termasuk bagian ibadah berarti ada bid'ahnya apa tidak adat itu? Tidak. Kalau digolongkan bahwasanya adat ini juga ada bagian ibadah, berarti ada juga adat yang bid'ah. Subhanallah, ulama sunnah ya, memberi penjelasan kita dalam semua urusan kita selama 24 jam.
Faminhum man yursitu kalamahu ila annal ibadiyati kal ibadiyati. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya adat ini dikategorikan seperti ibadah. Yang kalau ada tambahan jatuhnya bid'ah atau pengurangan. Fakama anna ma'muruna fil ibadati bi alla nuqtisa fiha. Ketika kita diperintah beribadah tidak boleh menambah-nambahi, tidak boleh mengadakan bid'ah. Fakadzalikal adat, demikian juga masalah adat, wal jinayat, dan juga pidana, kulliha ati, ini termasuk perkara yang biasa. Kenapa? Li'anna ahkama ma'kulatul makna, karena hukumnya bisa kita fahami oleh akal kita. Wala budda fiha minat ta'abbud, mesti ada hubungannya dengan ingin cari pahala atau tidak, hubungannya dengan ibadah. Ini pendapat yang nomor 2 yang mengatakan bahwasanya adat ini suatu saat akan menjadi bid'ah jika hubungannya dengan niat. Saya baca dulu nanti buat contoh. Idhiya muqayyadatun ma'murun bi umurin syar'iyyah, karena adat yang dia lakukan ini diikat dengan perkara-perkara syar'i. La khiyarata lil mukallafi fiha, tidak ada pilihan untuk orang yang dibebani ini. Contohnya apa ya? Contohnya adat tapi ada doktrin-doktrin tertentu. Nah, doktrin tertentu ini menyamai syar'i. Kita kalau sholat ditentukan waktunya, ya, ditentukan pula yaitu rakaatnya, ditentukan pula bacaannya. Sehingga kalau waktu ini dirubah, ya, kemudian tata caranya dirubah, dikurang atau ditambahi, maka menjadi bid'ah karena sebab perubahan dari aslinya. Sekarang saya tanya, ada adat yang dimasukkan kepada ibadah? Nah, saja membaca Yasin, membaca Yasinnya ibadah sekarang adat. Nah, kalau membiasakan dia membaca ayat surat tertentu, padahal tidak ada tunan. Cuma ini ya di sini membaca Yasin atau membaca surat. Tapi kalau dia membiasakan diri, saya harus membaca ini. Sekalian itu ayat Al-Quran, tapi dia harus memastikannya, harus membaca seperti ini. Setiap waktu ini dengan sekian kali tanpa ada keterangan dari syar'i, termasuk bagian adat yang masuk bid'ah. Tapi adat itu asalnya adat baik. Sekarang kita ini adat biasa, lain dengan masalah membaca Al-Quran. Contohnya apa? Selamatan kematian. Selamatan kematian, masuk apa tidak ini? Jadi adat itu asalnya tidak ada hubungannya dengan ibadah, tapi menjadi ibadah dengan apabila disyaratkan tertentu. Nah ini. Nah, jadi kalau masalah tentang memberi makan atau yang lainnya, ada hubungan kematian, itu kan ada hubungannya dengan ibadah. Ada hubungannya dengan ibadah. Hanya saja dia menambahi dengan yang tidak dituntunkan oleh beliau. Ini tadi sudah dijelaskan. Kalau masalah ibadah kita nggak usah membahas, karena ibadah sudah ditentukan. Kalau ada tambahan berarti bid'ah. Sekarang perkara yang adat ini. Coba adat apa ini adat ini? Nah, bersih desa. Bersih desa itu menurut asal boleh apa tidak? Boleh, bersih-bersih. Nah, kalau nggak boleh kotor terus kita. Ya.
Nah, kerja bakti itu kalau diwajibkan, ya, dengan cara kalau tidak datang kan dihukum, ya. Dan harus tepat waktunya, tidak boleh ada udzur yang lain. Kalau udzur harus dihukum, harus kena denda, dan harus membawa ini, membawa itu. Nah, ini namanya menyamakan adat ini dengan hukum yang Allah Ta'ala jelaskan. Kalau sholat syaratnya harus waktunya tepat ini, rakaatnya harus ini, jumlahnya, tempatnya harus ini. Segala suatu adat kalau dia membuat peraturannya tidak boleh berubah, satu. Dan juga ada kaidah-kaidah tertentu yang tidak boleh dirubah. Ini kan berarti membuat satu hukum yang menyamakan adat itu dengan masalah urusan ibadah, maka menjadi adat itu jatuh kepada urusan bid'ah. Yang ini besok akan kita lanjutkan tentang masalah pajak. Ya. Pajak ini sekali sekian harus sekian. Seperti zakat, kalau sekian keluar sekian. Dan waktunya kalau molor kenapa? Denda. Zakat juga begitu. Nah, ini pembahasannya panjang. Insyaallah akan kita bahas waktu yang lain. Barangkali yaitu ada pertanyaan, silakan. Ya. Maksudnya tidak ada bedanya dari sisi apa? Dari sisi pembagiannya, hukumnya ya. Ya, kalau ini betul ada yang besar, kalau maksiat haram, bid'ah juga haram. Nah, kalian dimasukkan itu betul, terus gimana? Kalau kemaksiatan itu menyangkut masalah kemaksiatan yang yaitu haknya pemimpin yang harus menasihati, kalau tidak dinasihati dan pada dia mampu berdosa. Tapi bukan berarti orang yang lain tidak menasihati. Ada suatu yaitu kemaksiatan yang mana pemimpin tidak bertanggung jawab, dan itu seperti bentrok antara seorang istri dengan seorang suami, karena harus mengadili sendiri. Tapi kemaksiatan yang itu haknya walil amri, seperti terjadi pembunuhan, demikian juga perampokan dengan hukum zina, dan juga pencurian yang lainnya, itu memang hak mereka. Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri karena ada hubungannya dengan kekuatan. Adapun kita dengan anak kita bisa menyelesaikan sendiri. Tidak harus lewat imam, kecuali kalau kita tidak bisa menyelesaikan, baru kita angkat perkaranya ini kepada wali amri. Terus yang dilakukan, yang ditanyakan, kalau pemimpin dia ngerti itu bid'ah dan dia tahu sunnah, dibiarkan, bertanggung jawab dia, berarti memasarkan, membolehkan. Tapi masalahnya kalau pemimpinnya tidak tahu sunnah, tidak tahu bid'ah, nah ini jadi masalah. Tapi kalau pemimpinnya diberitahu oleh orang ulama sunnah, ini bahaya. Dan ini dalilnya, kalau dia saat itu diberitahu oleh orang punya ilmu dan mengerti, dan dia mampu untuk merubah, maka dia wajib merubah. Kalau tidak dirubah, menyebarnya menanggung dosa pula. Nah, jadi di sini kita lihat kondisi imamnya. Ya, karena orang itu tahu bid'ah dengan ilmu, tahu sunnah juga dengan ilmu. Kemampuan untuk merubah kebid'ahan ini
kembali kepada kemampuan masing-masing. Nah, makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memenangkan kota Mekah, sebelumnya tidak ada perintah apa. Setelah dimenangkan, maka sahabat Ali itu pohon-pohon yang dikeramatkan kamu tebangi. Nah, karena sudah mampu. Tapi ketika belum dikuasai kota Mekah, maka beliau tidak menyuruh. Karena kekuatan saat itu bukan ada pada beliau. Ada orang kufar. Tapi setelah dimiliki kota Mekah itu futuhi Mekah, kekuasaan pada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintah, la tadak qabron musarrafan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada satu kuburan yang tinggi kecuali kamu yaitu Ali meratakannya. Karena apa? Kemampuan sudah ada. Tapi kita tidak bisa berbuat semacam itu atas nama pribadi atau atas nama golongan atau nama yayasan, tidak bisa karena kita tidak punya kemampuan. Wallahu a'lam. Yang lain? Selalu umur. Gimana maksudnya? Oh ya tadi umur musik piro. Selalu apa? Ya, kemana pantanya? Titik-titik dalil gitu ya? Iya, sudah. Menasihati orang tua wajib, tapi dengan lembut. Dengan dasar Nabi Ibrahim menasihati ayahnya, ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa ayahku beribadah kepada patung yang punya mata enggak bisa melihat, ya, yang punya telinga tidak bisa mendengar dan tidak bisa menolak musibah menimpa pada ayahku? Diam ayahnya, tapi marah ayahnya. Tentang marah dan tidak itu bukan urusan kita, urusannya orang yang dinasihati. Cuma kalau marahnya sampai membahayakan diri kita, membahayakan umat, kita harus bersabar, mendakwai dengan apa? Dengan hati. Kita tidak boleh mengingkari kemungkaran yang nantinya tambah mungkar. Ya. Satu contoh namanya dalam bis 70% merokok. Kemudian yang tidak merokok hanya beberapa orang. Pak, jangan merokok. Nah, kita bisa dihabis oleh mereka. Tidak ingkar mungkar, malah kita akan di. Nah itu. Jadi kita melihat tidak boleh ingkar mungkar tambah mungkar. Makanya ada faman lam yastati fa biqalbi. Siapa yang tidak mampu maka dengan yaitu hatinya. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 tadi apa? Jadi kita tetap menasihati. Nah, kalau dikatakan yaitu kamu itu umur berapa? Pak, masalah benar dan tidak itu bukan ukuran yaitu umur. Ada orang yang pada listrik umurnya masih berapa? 30 tahun, sedangkan kakek nenek yang 80 tahun nggak tahu listrik. Jawabannya sebetulnya gampang. Lalu sedikit dalil, wong kita beli barang itu Pak harus ada notanya. Mana buktinya? Beli rumah tidak ada sertifikatnya, hancur kita. Kita beli rumah Pak itu pakai sertifikat, itu dalil dan itu bukti kebenaran. Oh ini miliknya si fulan, ini mau dibawa ke notaris dibalik nama. Jika membeli barang harus mana dalilnya? Dalil itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita buktinya. Nih. Tanya dalil itu kadang-kadang nggak ngerti dia. Iya loh, menyerah. Ya kita nasihati terus sampai kapan? Sampai kita mati. Coba menasihati dengan lembut. Tidak diterima nggak apa-apa. Kita menasihati itu wajib. Menasihat tidak diterima kita dapat pahala karena melaksanakan yang wajib. Diterima mungkin hari ini tidak menerima atau besok tidak menerima.
Mungkin beberapa saat dia akan menerima. Atau setelah kita meninggal dunia baru, oh iya, yang benar anak saya. Baru diamalkan setelah kita meninggal dunia. Jadi kita hanya menyampaikan yang hak, bukan bagaimana dia harus menerima yang hak. Karena yang berhak memberi petunjuk hanya Allah. Kita hanya memberi pemberitahuan. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Nabi hanya menunjukkan jalan yang lurus. Yang memberi petunjuk Allah. Ya. Kalau kita sering menasihati, insya Allah ada baiknya. Tapi kadang-kadang kita ini ada was-was. Oh iya, nanti saya ini kalau menasihati orang tua nanti menyinggung perasaan orang tua. Berarti kami ini durhaka kepada orang tua. Nah, ini keliru. Menasihati itu lain dengan mengolok-olok. Wah, kamu nanti gak punya adab loh. Mana orang tua kok dinasihatin dia marah. Nabi Ibrahim apa punya adab? Katakan Nabi Ibrahim apa tidak punya adab? Menasihati orang tuanya. Ya. Diusir pula bahkan mau dibakar. Ya. Rasulullah SAW menasihati pamannya Abu Thalib walaupun tidak diterima. Ya. Abu Thalib umurnya sekian, Rasulullah SAW umur sekian, tapi tidak dikatakan apa kamu itu umurnya sekian, tidak. Ya. Jadi itu selagi kita mampu menasihati dengan lisan, kita nasihatinya dan harus bersabar dengan bahasa yang lembut dan tetap kita bergaul dengan orang tua. Wasahibuma fid dunya ma'rufah. Baik, itulah yang dapat sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.